Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Gue Gus Muhammad, selamat datang di channel Gus Muhammad. Sebelumnya gue ngomong terima kasih untuk 15.000 subscribernya. Thank you semuanya, gue gak nyangka banget setelah gak gue urus YouTube ternyata malah sampai ke 15.000 subscriber. So thank you banget ya, walaupun dibanding dengan followers TikTok masih setengahnya. Ya teman-teman yang tahu TikTok, gue juga punya TikTok namanya Gus Muhammad, dan di sana alhamdulillah sudah hampir 31.000 ya. Jadi ya lumayan kenceng TikTok daripada YouTube. Tapi ya so far no problem. It's okay, itu pilihan masing-masing. Jadi di obrolan pulang kerja kali ini gue mau bahas yang ringan-ringan aja, dimana gue mau sedikit ngasih informasi ke teman-teman yang mungkin mau lulus atau baru lulus, atau mungkin yang nganggur udah setahunan belum kerja. Di video ini gue ingin bahas tentang beberapa perusahaan PT, pabrik yang bonafit, tapi dia sering banget ngambilin orang-orang yang baru lulus dan gak mandang background sekolahnya. Apa aja sih? Yuk kita bahas setelah video ini. Oke, terkait dengan loker tadi yang gue bahas di awal, bahwasanya ada 3 perusahaan yang paling banget sering buka lowongan di BKK sekolah, dan persyaratannya nggak ribet. And then juga sekali ngambil banyak banget, 500 orang, 300 orang, 200 orang, intinya lebih dari 50 orang sekali rekrutmen. Apa perusahaan itu? Yang pertama yaitu PT Astra Honda Motor ya. Kalau teman-teman nih sekarang kelas 3 atau baru lulus atau udah lulus tapi nggak punya pengalaman dan lagi di kampung, dan lu baca, lu dengar ada lowongan kerja untuk PT AHM di sekolah-sekolah dekat rumah kalian, langsung daftar. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena AHM ini sekali ngerekrut langsung banyak banget karyawan. Langsung banyak banget orang yang mereka ambil sekali rekrutmen, sekali tes gitu loh. Jadi nggak cuma 10 atau 20 orang. Mereka biasa ngambil lebih dari 100 orang. Dan gue yakin lu bisa masuk di situ. Jadi kalau lu baca, lu denger ada lowongan kerja untuk PT Astra Honda Motor di kampung dekat kalian, langsung gercep, langsung daftar di BKK itu. Untuk perihal tes-tesnya, lu bisa belajar di YouTube gua. Di YouTube gua semuanya udah komplit, dari psikotes, interview, dan MCU gimana caranya untuk lolos di AHM, semuanya udah gua blow, sudah gua up. Silahkan tinggal lu pelajarin aja terkait dengan panjang kali lebarnya AHM, terkait dengan sistem di AHM, gimana caranya biar lolos ya. Jadi misal sekarang umur lu sekarang 19 tahun, 20 tahun, dan gak punya pengalaman mungkin ya, semenjak lulus sampai sekarang belum kerja, baru kepikiran pengen kerja, coba daftar ke AHM, PT Astra Honda Motor. Dan ini memang relate banget, emang kenyataan banget. Gue sendiri punya temen yang dia belum pernah kerja sama sekali. Dia gak minat kerja ketika lulus, tapi ternyata ketika dia lulus sampai 2 tahun dia pengen kerja, dia daftar di AHM dan keterima. Ya balik lagi semuanya karena rezeki. Cuman kalau lihat dari perantaranya, asbabun nuzulnya nih ya kayak gitu. AHM tuh sekali ngambil banyak banget. Siapa yang mau langsung comot aja. Intinya mungkin yang akalnya waras langsung keterima mungkin ya. Jadi sekali masuk tuh, sekali ngerekrut pun banyak gitu loh AHM, Astra Honda Motor. Jadi kalau kalian dengar ada lowongan kerja untuk AHM dekat rumah kalian, di sekolah-sekolah kalian, langsung daftar. Karena ada potensi 75% lu bisa masuk ke situ. Ya berarti potensi gagalnya ada 25% ya. Silakan lu daftar aja, tapi lu harus juga pelajarin nih tes-tes AHM tuh ngapain. Belajarlah di YouTube gua, semuanya ada. Semuanya bisa kalian pelajarin di sini. Cek aja di semuanya ya. Itu yang pertama yaitu PT Astra Honda Motor. Oke. Yang kedua apa? Yang kedua sebelum gua bahas PT yang kedua, yang belum subscribe gua silakan lu subscribe dulu ya, tekan yang warna merah dan pencet tombol loncengnya, dan komentar kalian lulusan tahun berapa, dari mana aja di kolom komentar, biar video ini bisa up, bisa naik, bisa yang minimal dapat 100.000 views ya. Walaupun belum pernah ada video gue sampai 100.000 views, tapi ya gue berharap di tahun 2025 ini semoga bisa growth, bisa naik, amin. Dan yang kedua yaitu PT Astra Daihatsu Motor. PT Astra Daihatsu Motor ini bukan PT kecil, ini bukan PT kaleng-kaleng ya, ini PT yang lumayan gede kalau kata gue. Bonusnya lumayan, lemburannya lumayan. Tapi enaknya lagi, PT ADM atau Astra Daihatsu Motor ini sekali ngerekrut itu banyak banget guys. Serius, gue punya pengalaman pribadi, dengar cerita dari banyak orang. Orang-orang yang lulusan dari sekolah swasta yang murahan pun, yang mohon maaf ya, yang akreditasinya kurang bagus, itu bisa masuk ke Daihatsu. Ya memang balik lagi faktor rezeki ya, rezeki situ. Cuma kalau kita dilihat dari background cara mereka ngerekrut, itu emang
sekali ngerekrut banyak banget guys. Jadi kalau kalian dengar ada lowongan kerja di dekat rumah kalian, di sekolah kalian untuk PT Astra Daihatsu Motor, langsung daftar. Karena ya tadi balik lagi, lu ada kemungkinan 75% lolos ke Daihatsu. Ada kemungkinan 75% lu bisa diterima di Daihatsu. Karena mereka sekali ngerekrut banyak banget. Ratusan orang mereka ambil dari kampung-kampung kecil. Yang penting apa? Yang penting kalian niat kerja, siap capek dan gak banyak ngeluh. Yakin. Untuk terkait dengan rekrutmennya, cara-cara lolos tesnya juga sudah gue bahas panjang lebar. Tadi AHM sudah gue bahas panjang lebar di YouTube. Begitu juga dengan Daihatsu. Daihatsu tuh banyak banget video-video tentang Daihatsu yang gue bikin di YouTube, sudah banyak banget psikotesnya, cara interviewnya, cara lolos medical check up-nya, semuanya udah gue bedah, sudah gue bahas di video YouTube gue. Jadi silahkan lu subscribe dulu dan lu lihat playlistnya aja. Lu lihat semuanya ya, kalau lagi gak sibuk juga tonton juga video-video obrolan pulang kerja gue. Semuanya udah gue bahas panjang lebar di YouTube gue. Jadi yang pertama tadi Astra Motor, yang kedua PT Daihatsu Motor. PT Daihatsu Motor ini kalau pengen tahu dia bikin mobil ya. Barangkali ada yang dari kampung banget nggak tahu Daihatsu bikin apa. Daihatsu bikin mobil, dan bikin mobil itu Avanza sama Calya. Walaupun kalau tahu mobil, Avanza itu punya siapa? Avanza punya Toyota. Tapi dia ngebikin buat Toyota. Jadi Daihatsu ini masih satu grup sama Toyota. Jadi untuk mobil Toyota Avanza dibikin di Daihatsu karena masih satu grup. Jadi bisa dibilang si Daihatsu ini lemburannya lumayan kencang. Jadi kalau lu bisa masuk ke Daihatsu ya lu siap-siap aja untuk dapat gaji yang 8, 9, 10, 12 mungkin ya, juta bukan ribu. Dibandingkan dengan UMR kampung yang kecil, kerja di Daihatsu bisa berkali-kali lipat. Jadi silakan lu pantengin aja. Kalau lu dengar ada loker Daihatsu, langsung daftar. Karena balik lagi yang mesti tadi gue bilang, lu ada kemungkinan 75% bisa diterima di Daihatsu karena sekali ngerekrut banyak banget. Bahkan beberapa kejadian pun juga gue banyak temen, saudara atau siapa yang dari sekolah swasta belum pernah kerja bisa kerja di Daihatsu. Yang penting apa? Daihatsu tuh nyarinya orang-orang yang siap kerja doang. Bahkan saking kerennya lagi kan, udah Daihatsu tesnya cuman psikotes doang guys. Habis psikotes gak ada interview, langsung medical check up. Itu saking banyaknya sekali ngambil. Kenapa Daihatsu biasa kayak gitu? Karena pabriknya tuh banyak, plan pabriknya banyak dan karyawannya banyak, yang habis kontrak banyak, jadi yang dia butuhkan juga banyak lagi guys. Jadi ada kemungkinan 70% lu bisa diterima di Daihatsu. Jadi kalau ada lowongan kerja untuk PT Astra Daihatsu Motor, siap-siap daftar aja. Siapa tahu rezeki kalian. Oke? Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, sebelum gue bahas yang ketiga, sekali lagi yang belum subscribe dulu, oke? Yang belum mengikuti dulu. Berlangganan dulu. Dan komen yang belum komen, kalian pengen di PT mana, dari daerah mana ya? Siapa tahu kita bisa diskusi dan bisa bersinergi di kolom komentar yang baik-baik. Oke? Lanjut untuk pabrik yang ketiga. Pabrik ketiga ini yaitu PT Yamaha Motor. Baik itu Yamaha Motor WJ, manufacturingnya ataupun YPMI-nya. Dua-duanya sama-sama bagus. Walaupun mungkin nggak sebanyak rekrutmen AHM dan ADM. Nggak sebanyak rekrutmennya Daihatsu sama Honda. Kalau Daihatsu sama Honda ini banyak. Tapi untuk Yamaha banyak tapi nggak banyak banget. Tapi bisa dibilang tesnya mudah. Karena apa? Karena ya banyak juga cerita-cerita dari teman-teman yang bilang bisa masuk ke Yamaha bang. Gue cuma dari lulusan kayak gini bang bisa masuk ke Yamaha, alhamdulillah. Sekali ngerekrut berapa orang banyak, tapi nggak banyak Daihatsu ya. Bahkan ada beberapa juga yang mau beli tahu bulat, silakan beli dulu. Sering banget ya kalau ada beberapa suara-suara yang sumbang yang gak enak didengar, karena emang ya gue bikin video dengan ala kadarnya aja. Yang penting gue hanya berbagi ilmu ya, semoga ada manfaatnya. Oke, lanjut ya, nggak usah diurus aja suara itu. Terkait dengan Yamaha tadi, banyak cita-cita yang masuk gue, karena kan basicnya gue konten kreator yang ngebahas tentang dunia kerja, dunia lowongan kerja, dan juga jasa pembuatan CV lamaran kerja. Dan banyak juga cerita bahasanya bang, gue diterima di Yamaha, alhamdulillah, berkat ini, sekali ngikut banyak. Dan gue cek background sekolahnya, sekolah swasta. Apalagi kalian yang sekolah negeri, apalagi kalian sekolah favorit, pasti bisa. Jadi lanjut aja. Apalagi untuk SMA bisa nggak sih bang? Bisa, nggak ada masalah. AHM, Yamaha, Daihatsu itu nggak ada masalah terkait dengan SMA. Ya balik lagi, Yamaha itu juga banyak, tapi nggak banyak banget. Karena emang secara pabriknya nggak sebanyak pabrik Honda sama Daihatsu. Tapi memang sekali ngerekrut banyak untuk Yamaha itu sendiri ya. Jadi kalau ada lowongan kerja untuk PT Yamaha dan itu dekat rumah kalian, lu daftar serius. Karena
lu ada potensi 75% masuk ke Yamaha. Oke? Tahu bulat digoreng dadakan. Next. Nah terus gimana kalau udah daftar? Kalau udah daftar, lu udah daftar di Yamaha tersebut, gue banyak lokernya. Gue punya banyak video tentang kisi-kisi tesnya, kisi-kisi tes, psikotes Yamaha, interviewnya, bahkan sampai medical check up-nya sudah gue bikin di mana di YouTube gue. Dan kebanyakan videonya sama, walaupun itu video dari tahun kapan, tapi aktualnya masih dipakai kisi-kisi itu. Jadi lu bisa pelajarin di situ di YouTube gue Agus Muhammad. Jadi silakan lu cek dulu. Tapi sebelum cek subscribe dulu ya. Karena ya jangan sampai kalah lah ya. YouTube gue 15.000 tapi TikTok gue udah 30.000. Ini ketinggalan banget ini. Ini bantu subscribe channel gue Agus Muhammad. Oke, paling itu aja yang bisa gue bahas terkait dengan 3 perusahaan tadi yang gue janjikan. Yang paling sering banget aku di kampung dan sekali nggak banyak. Yang pertama tadi Honda. Honda di sini bukan Honda mobil ya. Gue lagi bahas Honda motor. AHM, Astra Honda Motor, terus Daihatsu, dan juga yang terakhir Yamaha. 3 pabrik ini gue rasa sangat membantu banget mengurangi pengangguran di daerah-daerah kecil dan membantu teman-teman yang baru lulus untuk bisa growth, untuk bisa tumbuh menjadi baik, bisa bekerja di sana. Dan sedikit saran gue, kalau teman-teman sudah bisa kerja di sana, sudah bisa menghasilkan uang, tolong ditabung duitnya ya. Jangan lupa ngasih orang tua dan jaga perilaku kalian di daerah orang, karena sangat mirip sekali banyak teman-teman yang dari kampung, dari daerah kecil ketika merantau, baik itu ke Kerawang, ke Cikarang, atau ke Jakarta, ke Sunter, adabnya kurang dijaga. Jadi balik lagi, kalian tinggal di daerah orang, nyari duit di daerah orang, sopan santun kalian juga harus dijaga ya. Kalau memang bisa saling membantu, saling bersinergi, itu lebih baik. Oke, Agus Muhammad, semoga video ini bisa bermanfaat, karena ya balik lagi, kalau ada salah-salah kata, gue manusia, gue minta maaf ya. Kalau ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saling mendoakan, gue doain kalian juga doain gue ya. Bagus Muhammad. Dan akhir kata, yang mau bikin CV lamaran PDF, gue juga bisa buka pembuatannya. Silahkan bisa komen aja di kolom komentar, Bang, gue mau bikin CV. Nanti gue komen dan gue kirim nomor WhatsApp gue. Oke semuanya, semoga teman-teman yang masih off job, yang lagi tes mungkin, yang lagi ikhtiar, semoga lebih kemudahan untuk bisa cepat dapat kerja, sehingga sebelum lebaran ini kalian udah punya kerjaan ya. Jadi status nganggurnya udah hilang. Jadi ketika kalian mau silaturahim, statusnya udah kerja. Apalagi kerja di Daihatsu, AHM, atau Yamaha, itu better banget. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah. See you guys.